Jadi sekarang saya bisa close nih yang form tadi, tinggal saya fokus di sini, di store gitu ya. Nah, cuman di sini saya mau pakai Ajax. Nah, karena di sini pakai Ajax, saya mau bikin beberapa fungsi dulu di sini ya. Jadi ada add form, nanti kita juga bikin yang namanya edit form. Ini misalkan edit form, kita juga akan bikin untuk delete form, submit form. Terus misalkan karena kita validasinya server side, jadi kita bikin loop form, loop error. Jadi lumayan banyak nih teman-teman. Jadi harapannya teman-teman pahami ya konsepnya, nanti bisa diterapin di aplikasi yang benar-benar real. Nah, misal sekarang saya fokus di add form dulu ya. Jadi semisalkan yang add form, kita harus tambahkan title juga teman-teman. Atau karena kita cuma taruhnya di sini, yaudah URL-nya aja. Nah, kalau kita mau pakai di CRUD lain gitu ya, atau di data-data lain, kita harus bikin se-fleksibel mungkin ya, sedinamis mungkin. Jadi misalkan di sini kita tambahkan juga title. Title-nya misalkan kita kasih null aja ya, misalkan kita default-nya null atau string kosong nggak apa-apa. Jadi misalkan ini kita show dulu, modal show. Terus misalkan apa lagi? Misalkan jQuery. Nah, karena di sini biar kita nggak ngulang-ngulang ya, saya mau bikin constant dulu deh. Jadi misalkan saya mau bikin let modal diisi dengan apa? Diisi dengan jQuery, atau langsung aja misalkan string gini. Nah, tinggal di sini langsung aja misalkan modal gitu. Nah, modal titik modal show. Nah, yang ini apa misalkan karena gabung ya atau join, misalkan modal. Nah, kelasnya apa? Kelasnya modal title gini. Titik txt diisi dengan title. Nah, titlenya null enggak? Kalau null kita kasih defaultnya tambah. Kalau ada kita kasih title. Nah, terus apa lagi nih? Nah, terus berarti kita bisa tambahkan untuk yang form ya. Misalkan ini untuk sebentar. Misalkan ini untuk form, modal, form. Nah, titik apa? Titik attr action gitu ya. Actionnya diisi dengan URL. Nah, tinggal ketika kita dibuka add form, harusnya kan kita di reset ya formnya. Jadi misalkan ada isinya gitu. Saya coba dulu ya misalkan tes. Nah, yang ini misalkan bebas aja gitu. Nah, harusnya kan kalau saya close, nah terus saya buka lagi, harusnya kan di sini kan kosong ya teman-teman. Nah, saya bisa reset form misalkan. Nah, cuman sekarang belum ada reset form. Nah, harus kita tambahkan ya metode atau fungsi reset form. Nah, reset form ini nerima parameter ya, atau nerima argumen misalkan modal form. Tinggal coba kita bikin di sini atau di bawahnya misalkan kita bikin fungsi yang namanya reset form. Nah, nerima apa? Misalkan selector gitu. Selektornya harus ada. Nah, tinggal yang reset form kita nyusul aja ya di sini. Nah, kita fokus add form dulu gitu ya. Add form udah, tinggal kita ke edit form. Nah, edit form saya copy aja nih, saya copy. Saya paste di sini. Nah, misalkan edit form ada beberapa parameter ya. Sama misalkan URL sama title. Title defaultnya null. Nah, kalau titlenya null berarti kita kasih nilai default misalkan edit. Atau kalau teman-teman mau lebih fleksibel lagi, sebenarnya sih di sini bisa kita ganti. Misalkan default value-nya tambah. Nah, yang ini kita nggak perlu ada null collapsing operator. Yang di sini misalkan default title-nya edit. Nah, di sini juga saya nggak perlu nih tambahkan. Tuh, kita lebih ngehemat value-nya. Kita lebih ngehemat lagi nih. Jadi tinggal kayaknya edit udah nih. jQuery modal titik text. Nah, tinggal ini yang modal titik attr action diisi dengan URL. Nah, cuman karena edit kita kan harus ngeset value ya. Jadi semisalkan sama di sini reset form. Nah, saya juga mau tambahkan apa? Metode lagi atau fungsi yang namanya loop form. Nah, loop form diisi dengan apa? Diisi dengan response. Nah, berarti pas proses edit, sebelum saya nampilin data, saya harus nge-get dulu nih, misalkan $.get ya. Get apa? Get URL. Misalkan done. Kalau berhasil, misalkan kita tampilkan response. Kalau error, misalkan kita tampilkan aja fail gitu. Misalkan errors. Gini. Nah, misal untuk message-nya, kita bisa bikin dinamis.
Nah, atau kita nggak perlu tambahkan message juga nggak apa-apa sebenarnya. Jadi misalkan di sini message-nya kita statis saja, misalkan alert, misalkan tidak dapat menampilkan data gini. Tinggal kita return, udah. Nah, tinggal kita fokus di done kalau berhasil gitu ya. Nah, sekarang belum ada nih yang loop form. Nah, loop form diisi dengan response titik data. Nah, nanti kita siapin ya dari controller kita. Nah, edit form, add form udah. Coba kita tambahkan baru nih teman-teman. Apa? Tambahkannya misalkan submit form. Function submit form. Jadi ini buat nge-submit ya. Jadi misalkan saya nerima parameter nggak? Nerima ya pasti. Misalkan kita bikin parameter namanya original form gitu. Nah, tinggal di sini kita langsung aja misalkan $post. Kita pakainya post aja yang simple. Nah, di sini juga bisa pakai beberapa parameter sih. Misalkan URL-nya diisi dengan apa? Original form titik attr action. Ini. Tinggal defaultnya metodenya post ya, karena di sini kan post. Misalkan datanya apa? Datanya diisi dengan new form data. Karena apa? Karena kan kita ada file ya. Nah, isinya apa? Isinya original form. Tinggal misalkan data type-nya misalkan kita kasih JSON aja ya, JSON. Terus misalkan content type, ini sebenarnya sih opsional ya teman-teman, buat jaga-jaga aja. Misalkan tipe datanya, terus kontennya berupa apa, misalkan kontennya false aja. Nah, terus kita mau chestnya gimana? Misalkan chestnya saya false aja lagi. Yang terakhir misalkan proses data. Nah, proses datanya sama, false gitu. Nah, tinggal kalau berhasil, bisa saya tambahkan indent 1 ya, misalkan titik done gitu. Nah, misalkan done apa? Done-nya respon kalau berhasil. Nah, misalkan kalau fail ya, kalau error, kita tampilkan aja errornya gitu. Nah, errornya kita mau looping error ya. Soalnya kan kalau ada error kan kita mau bikin errornya server side gitu. Jadi kita nggak perlu tambahkan di HTML atau di blade kita. Kita cukup nge-looping via JavaScript. Jadi keren nih teman-teman. Nah, tinggal misalkan ketika sukses mau ngapain. Nah, ketika sukses ini yang submit form ya. Jadi saya cukup close modal aja sih. Jadi misalkan saya mau tutup modal, carikan saya modal, titik modal, hide. Nah, tinggal di sini apa? Misalkan kalau berhasil kita mau tampilkan alert enggak. Kalau kita perlu tampilkan alert, kita bisa tambahkan fungsi misalkan show alert gini. Nah, show alert berarti kan kita harus nerima pesan ya. Misalkan response titik message. Nah, ini belum ada, kita bisa tambahkan teman-teman. Misalkan type-nya success. Nah, terakhir misalkan kita bisa load data atau table titik ajax titik reload. Buat nge-reload data table ya. Nah, jadi misalkan di sini saya mau table titik ajax titik reload. Nah, sekarang belum ada, nggak masalah ya. Jadi intinya kalau submitnya berhasil, kita tampilkan ini. Jalankan. Nah, kalau error, kita mau ngapain? Kalau error kita cek dulu ya. Jika if gitu. If error sebentar titik status. Nah, kalau statusnya 422 itu kan ada masalah dengan inputan ya. Kalau 422, nah saya mau bikin fungsi yang namanya loop errors. Nah, loop errors nerima parameter errors titik response JSON titik errors. Nah, ini dari ini ya validasi kita. Jadi tinggal kita return aja return. Nah, misalkan statusnya selain 422 kita bisa kayak gini sama. Misalkan show alert. Nah, misalkan di sini type-nya apa? Misalkan danger. Nah, cuma di sini bukan respon ya, tapi errors. Sebentar titik respon JSON titik message. Coba sama nggak sama ya. Udah nih, gini udah banyak nih teman-teman. Mungkin ini nggak akan kerasa ya, soalnya kan kita belum cobain. Jadi intinya kita udah bikin nih 3 ini. Tinggal kita bikin lagi satu lagi untuk CRUD ya. Berarti kan ada add, edit, submit, sama delete. Misalkan fungsi namanya delete data. Delete data sama nerima URL. Di sini tinggal kita confirm aja ya. Nanti teman-teman bisa pakai jQuery Swall ya untuk biar lebih
cantik gitu tampilannya, cuman saya mau pakai bawaan dari JavaScript aja, pop up gitu, misalkan if apa, misalkan confirm. Nah, message-nya apa, misalkan yakin data akan dihapus gitu, yakin. Nah, kalau iya kita eksekusi nih, misalkan $post, nah URL, nah datanya apa, datanya kita pakai metode aja, metode terus metodenya delete gini. Nah, cuman kita perlu tambahkan token teman-teman. Nah, untuk nambahin token kita bisa manual di tiap-tiap request atau kita bisa setup di header. Nah, kita akan setup di header ya, biar lebih ngirit tenaga ya, atau ngirit codingan kita, nggak perlu di tiap-tiap request. Jadi misalkan metodenya delete. Nah, ketika berhasil, misalkan done respon sama. Nah, ketika error, misalkan fail errors. Jadi misalkan errornya apa? Kita tampilkan aja show alert ya, kayak tadi. Nah, misalkan errornya show alert, misalkan tidak dapat menghapus data. Gini, kita bikin yang simple aja. Tinggal responnya apa? Kita cukup table titik ajax titik reload. Jangan lupa tambahkan juga ya respon suksesnya. Nah, misal gini. Udah nih, untuk CRUD-nya udah. Tinggal kita bikin fungsi helpernya ya, yang reset form, apalagi loop error sama loop form. Tuh, agak banyak ya. Nah, sekarang yang reset form nih. Nah, jadi yang reset form juga simple ya. Harusnya misalkan jQuery, carikan saya selector titik apa? Selektornya indeks kosong ya. Jadi titik reset. Udah gini aja sih. Nah, cuman terkadang kayak misalkan ini yang select 2 kan, misalkan saya reset nih, value-nya nggak benar-benar dihapus teman-teman, jadi harus kita trigger dulu tuh. Jadi ada beberapa yang harus kita trigger nih. Jadi misalkan yang ini udah bener ya, kita tambahkan fungsi buat reset. Nah, kita tambahkan juga semisalkan yang kelas select 2 gitu. Nah, select 2 titik trigger, langsung aja triggernya change biar value-nya dia hapus. Nah, terus misalkan karena nanti kita pakainya server side ya untuk validasinya, jadi kita harus hapus validasinya. Jadi misalkan di sini kelas form control, terus misalkan koma, kelas apa lagi, custom select ya, yang ada di Bootstrap aja misalkan. Terus kelas apa lagi, misalkan custom checkbox, misalkan ada custom radio sama kelas select 2. Nah, kita harus hapus nih kalau ada kelas invalid gitu, misalkan remove titik remove kelas is apa invalid gini. Nah, tinggal kita hapus juga validasinya, misalkan carikan saya invalid feedback titik remove. Udah gini, yang reset form kita tambahkan juga di bawahnya, misalkan fungsi untuk loop form. Nah, jadi sekarang ini udah fleksibel ya teman-teman, jadi bisa dipakai di hampir seluruh CRUD ya, bebas. Jadi misalkan yang ini saya kasih nama loop form. Nah, di sini loop form nerima apa? Nerima misalkan original form. Nah, misal saya tab nih, saya taruh di sini, kita cek aja nih. Jadi di sini ceritanya ada satu form nih teman-teman, ada satu form. Nah, kita mau looping, gitu ya. Jadi misalkan saya mau pakai for in nih JavaScript, misalkan key-nya apa. Jadi misalkan cons apa, misalkan field gitu ya. Field in apa? In original form gini. Nanti kita update beberapa nih. Jadi pertama yang ini misalkan for field gitu ya. Kita bikin kayak for each aja sih teman-teman, sama aja gitu. Jadi ini key, ini array-nya gitu ya. Ini array-nya, ini item gitu. Nah, tinggal kita kasih pengkondisian aja di bawah misalkan, atau kalau di sini kita hapus cons-nya juga nggak apa-apa ya. Defaultnya itu var. Jadi misalkan for field in original form, tinggal kita ini aja. Misalkan kita cek dulu ya tipenya, tipe-tipe dari tiap file tuh. Kalau tipenya file kan nggak bisa di set value ya. Yang ini nggak bisa. Kalau misalkan select 2 kita harus gimana. Kalau misalkan upload atau apa kita harus preview atau apa. Nah, kita harus pengecekan tuh. Jadi misalkan if dulu ya, if gitu. Misalkan jQuery name, carikan saya yang name-nya itu field. Nah, field dari mana? Field dari ini, looping ini. Yang looping form, jadi kita dapat nih key-nya. Jadi tiap-tiap key atau name gitu dari form tadi.
Jadi misalkan ini field in original form, carikan saya ya kalau ketemu misalkan titik attr, kita cek dulu nih type. Nah, cek attr type-nya apakah tidak sama dengan file. Nah, cuman di sini saya ada typo nih. Nah, taruhnya di sini. Pertama kita cek dulu ya. Jadi inputannya tuh file atau bukan. Nah, kalau bukan file kita bisa langsung set value. Kalau file harus kita handle lagi. Jadi misalkan jQuery gitu ya. Misalkan sebentar saya mau pakainya backtip aja. Misalkan jQuery, carikan saya name. Name-nya apa? Name-nya field. Nah, name-nya field titik vol diisi dengan original form index ke field gini. Sama aja sih sebenarnya. Nah, tinggal satu lagi ini apa? Misalkan select ya. Kalau select harus kita trigger, misalkan titik trigger change gitu. Nah, tinggal kita tambahkan nih di sini. Kalau kita pakainya Summer Node, kita nggak bisa insert value-nya HTML ya. Kita harus insertnya via ini, via code view. Nah, jadi misalkan jQuery kita cari, misalkan yang name-nya itu field. Nah, kita cek apakah has class, apakah punya kelas Summer Node. Nah, kalau iya, kita harus ini insertnya lewat code ya. Jadi misalkan di sini agak ribet ya teman-teman, tapi emang helper kan terkadang kompleks banget ya logiknya. Jadi misalkan name diisi dengan field sama tinggal titik vol ya, bukan titik vol tapi titik Summer Node. Kalau dia punya kelas Summer Node ya. Nah, ini kita insertnya lewat code-nya. Jadi misalkan original form index ke field gini. Nah, untuk yang checkbox yang ini coba kita biarkan dulu ya. Nah, cuman kayaknya saya salah nih teman-teman. Ini harusnya bukan checkbox ya, tapi radio. Jadi coba saya modif lagi. Di sini bukan custom checkbox tapi custom radio. Radio gini. Kalau kita reload, kita tambah. Nah, ini udah radio ya. Udah ganti. Oke, saya mau pakai itu. Nah, misal saya back lagi ke index. Kayaknya ini reset form udah, loop form udah, satu lagi nih yang loop error. Nah, kita tambahkan ya di sini. Misalkan kita bikin fungsi loop error. Nah, misalkan errors nerima errors sama message. Defaultnya message-nya true gitu. Jadi misalkan pertama saya mau hapus dulu kelas invalid feedback. Terus kita remove aja langsung. Nah, terus kita cek lagi misalkan if gitu ya. If errors apakah sama dengan undefined. Jadi barangkali dia errornya bukan 422 ya, misalkan undefined. Kalau dia sama dengan, berarti kita return. Kalau dia tidak sama dengan undefined, kita jalankan nih fungsi buat ngelooping error tadi. Jadi misalkan saya mau pakai for in lagi ya, for in. Nah, di sini saya nggak perlu kompleks kayak gini. Jadi langsung aja misalkan for in apa? In error. Ini error ya, yang ini errors. Jadi kita bikin sama sih kayak for is gitu, hampir mirip. Cuman ini spesifik untuk objek. Nah, tinggal kita cari aja misalkan name-nya error. Kalau teman-teman bingung nggak apa-apa ya, diikutin dulu aja. Nanti kalau kita udah masuk ke insert, nanti kita paham nih, udah jelas. Jadi misalkan titik add class is invalid. Jadi carikan saya name error titik add class is invalid. Ini bukan underscore ya, is invalid gini. Nah, cuman saya mau cek dulu nih if gitu ya. If jika ada message, kalau message-nya true, saya mau bikin insert span aja ya. Misalkan saya mau bikin span kelasnya error sama invalid feedback gini. Nah, isinya apa? Isinya tadi misalkan errors index ke error, index ke kosong gini. Nah, tinggal kita tutup aja misalkan /span. Nah, misalkan udah, kita langsung aja misalkan insert after apa? After selektornya ya. Jadi misalkan after jQuery, carikan saya apa lagi? Name gitu ya. Name diisi dengan error. Error ini kan dari sini ya. Hati-hati. Tuh, error. Nah, udah nih harusnya gini aja. Ini jangan lupa tambahkan insert ya.
Jadi kita carikan dulu kelasnya apa, nah insert setelah apa, misalkan gitu. Nah tinggal kalau message-nya tidak true, kita bisa taruh di sini. Nah atau sebenarnya saya nggak perlu nih yang ini, yang message true. Jadi defaultnya saya langsung aja looping gitu ya. Nanti kalau ada perbaikan kita bisa perbaiki sembari videonya berjalan ya. Jadi kira-kira gini teman-teman. Jadi sekarang kita udah punya 3 helper ya, reset form, loop form, sama loop error. Nah ini untuk CRUD-nya. Tuh udah banyak banget ya, udah keren nih. Tinggal gimana nih aksinya, kita harus pikirin nih. Jadi misalkan saya mau bikin let table gitu ya. Di sini let table, langsung aja. Nah pertama saya mau inisialisasi dulu ya data table-nya. Kan kita udah include di sini data table. Jadi misalkan carikan saya kelas table titik data table gini. Jadi kalau teman-teman lihat nih, tampilannya keren nih. Kita pakai admin LTI 3. Tuh, sekarang keren ya. Nah, tinggal kita nggak perlu ada komponen yang ini, yang filtering sama yang drop down. Soalnya kan kita pakainya server side. Kalau ini kan kita pakainya manual ya, pakai paginasi bawaan Laravel. Tuh, sekarang udah keren nih teman-teman tampilannya. Nah, nanti untuk detail informasinya kita bisa taruh di sini ya. Jadi ini yang ditampilkan di tabel. Detailnya kita bisa tambahkan menu atau tombol di sini. Ada detail, ada edit sama delete. Nah, jadi sekarang coba langsung kita tambah aja ya. Kita tambah, jangan lupa buka konsol. Soalnya kan kita di sini udah pakai JavaScript ya. Jadi misalkan saya simpan, tuh sebentar. Kayaknya kita masih belum nge-trigger. Jadi misalkan yang di forum. Nah, di sini on click gitu ya. Misalkan on click submit form. Nah, submit form ngirimin apa? This titik form. Gini, udah. Nah, type-nya misalkan saya ganti jadi button aja deh. Misalkan type-nya button sama udah nih. Jadi kalau kita reload lagi, jangan lupa, oh iya, sebentar saya mau setup dulu ya tokennya. Jadi teman-teman bisa buka aja Laravel di dokumentasi. Nah, di sini coba teman-teman cari aja search gitu Ajax. Nah, di sini ada nanti kita setup CSRF token. Tuh kayak gini ya. Jadi misalkan saya setup nih, saya bisa taruh di index aja atau di app juga boleh. Misalkan di app .plate di sini. Nah, misalkan saya setup nih. Jadi tiap kali kita nge-request Ajax nanti otomatis ngirimin ini juga nih. Nah, cuman sekarang problemnya udah ada belum CSRF token. Saya search belum ada ya. Nah, kita bisa tambahkan. Jadi misalkan saya mau pakai meta gitu ya. Misalkan di sini meta, name-nya CSRF token, value-nya atau konten ya, konten diisi dengan CSRF token gini. Jadi kita nggak perlu berulang-ulang ya nambahin request CSRF token. Gini, udah nih teman-teman. Tinggal kita reload nih, kita reload. Coba saya clear dulu, saya tambah, saya simpan langsung, simpan gitu. Tuh sekarang kalau teman-teman lihat di sini ada nih kosong. Nah tinggal kita kasih validasi aja ya. Semisalkan di sini sidebar saya close, web juga sama saya close. Nah yang web kan kita nggak pakai create ya. Coba kita tambahkan xskip gitu. Xskip apa? Create, edit gini. Atau bisa pakai array juga nggak apa-apa. Misalkan udah nih teman-teman gini aja, tinggal kita back lagi ke campaign controller. Jadi method store ya di sini. Jadi teman-teman kalau lihat misalkan return gitu ya, $request all gini. Jadi kalau saya simpan, tuh sekarang udah benar sebenarnya, cuman value-nya 0 semua. Jadi di sini kan otomatis nge-close juga ya si modalnya, soalnya responnya sukses. Responnya itu 200, beda kayak yang tadi. Ya tadi juga sama 200, cuman kita bisa pakai Daidam aja ya kalau kita mau debugging di sini. Nah, pertama-tama saya mau kasih validasi dulu. Nah, kalau validasinya pakai this validate, nah itu nggak bisa buat ngehandle request via Ajax. Jadi kita harus pakai kelas di Laravel yang namanya validator gini. Nah, validator ada di mana? Ada di Illuminate, support, Vacades, validator di sini. Nah, kita bisa pakai itu.
Jadi misalkan saya mau bikin dolar validator gitu ya. Diisi dengan validator make, diisi dengan apa? Dolar request all gini. Nah, tinggal rule-nya apa? Jadi misalkan di sini saya bisa langsung aja daidam dolar validator. Gini. Nah, tinggal semisal kita validasi nih teman-teman. Semisal apa? Misalkan title ya. Kita kan tahu ada title. Titlenya harus required. Nah, titlenya juga harus nggak boleh sama ya harusnya ya. Harus unik gitu. Jadi kalau kita lihat di ini kita di campaign ya, di sini nih yang create campaign, title kan tipenya string ya, string, slug juga string. Nah, berarti titlenya kita nggak perlu unik deh, nggak apa-apa. Tapi yang slug kita harus unik gitu. Jadi misalkan yang ini title string ya. Nah, kita kasih min aja. Panjangnya jangan terlalu pendek. Jadi minimalnya title kan ya agak panjang ya. Jadi misalkan minimal 8 gitu ya. Terus yang slug kita auto aja. Terus misalkan kategoris. Nah, kategorisnya misalkan apa? Required ya. Required. Nah, tipenya apa? Type-nya array gini. Soalnya kan kita mau pakai many to many ya. Jadi misalkan ini udah, kategori udah, tinggal yang deskripsi singkat. Jadi short description gini ya. Misalkan required sama, terus misalkan ini yang body. Bodinya juga sama required, harus kita kasih minimal deh. Misalkan minimalnya berapa? 10 gitu ya. Atau karena di sini saya mau coba-coba aja jadi misalkan 8 aja lah, nggak apa-apa. Terus ada body, ada tanggal publish. Tanggal publish defaultnya sekarang ya. Cuman kayaknya saya perlu required aja, misalkan publish date gitu. Jadi required. Nah, tipenya apa? Tipenya harus, jadi misalkan saya cek validasi di Laravel ya. Banyak banget sih sebenarnya validation gitu. Di sini ada yang namanya time atau date time gitu. Nah, di sini jadi misalkan ini formatnya date format. Nah, kita bisa pakai date format. Tuh banyak banget ya, teman-teman bisa kunjungi aja langsung. Misalkan di sini tuh ada yang namanya date format, terus formatnya apa? Gini. Jadi misalkan yang publish date saya mau pakai date format ya, date format. Nah, formatnya misalkan y m d, ini sesuaiin aja ya sama database ya, ymd misalkan h i gini. Atau kalau kita buka date time juga nggak masalah ya. Di sini kalau nggak salah tipenya itu, coba misalkan tuh banyak banget ya. Kita bisa lihat-lihat nih teman-teman. Cuman kayaknya saya cukup gini aja sih. Jadi kalau kita pakai Tinker juga, PHP Artisan Tinker, misalkan date y m d h i gini, enter. Tuh jam 11.09. Nah, sekarang kebetulan jam 11.09 ya. 09 itu apa? Menit ya. Kita exit aja nih. Jadi sekarang formatnya harus gini. Jadi nggak boleh, kalau beda nggak masuk error gitu. Nah, publish date, terus apa lagi? Misalkan yang goal. Nah, goalnya harus diisi, misalkan goal. Nah, goalnya required. Nah, misalkan kita pakainya double. Di Laravel ada nggak double? Double, oh nggak ada ya. Adanya coba integer. Ini integer ya, rule-nya integer. Must be an integer. Bisa nggak ada koma gitu? Jadi coba saya mau pakainya integer aja ya, integer. Kalau ada koma bisa nggak? Misalkan integer, terus apalagi goal udah, tanggal selesai. Misalkan end date sama formatnya kayak gini. Saya copy, saya paste. Terus apalagi ada ini ya, tulis ajakan singkat. Ini kan name-nya not gitu. Misalkan notnya null label aja, misalkan null label. Terus misalkan penerima receiver, misalkan required gini. Udah. Jadi sekarang kita if aja nih, if gitu ya. If $validator fails. Ini kan artinya ada error ya. Jadi sebenarnya ada di sini misalkan fails gini. Tuh ada. Jadi validator, coba sebentar. Nah, validator fails. Kalau ada error, kita bisa tampilkan di with errors diisi dengan validator gitu. Jadi kita langsung aja misalkan $return
respon. Kita pakainya respon ya, karena kita pakai Ajax. Responnya JSON aja, JSON diisi dengan apa? $validator errors gini. Tuh. Jadi karena di sini kan null semua ya. Kalau null semua harusnya ada error. Cuman coba saya cek nih, show alert belum ada ya. Nanti kita tambahkan deh. Misalkan saya simpan, klik, oh show alert is not defined. Oke. Coba saya tambahkan dulu deh yang show alert. Misalkan di sini kita taruh di bagian ini aja, show alert. Fungsi namanya sebentar, show alert. Nah, untuk yang show alert sebenarnya sih hampir mirip ya kayak yang di komponen teman-teman. Yang di mana? Yang di TOAS nih hampir mirip. Nah, saya bisa copy aja. Saya copy. Nah, tinggal nanti kita perbaiki nih, kita bikin dinamis. Nah, misalkan show alert ngirimin apa? Message sama type gini. Nah, tinggal misalkan saya paste. Di sini kita mau bikin TOAS, misalkan create, BG-nya apa? BG-nya diisi dengan type gitu ya. Yang ini berarti kita pakainya kutip aja, type. Semisalkan apa lagi? Ini ya title-nya. Semisalkan ini juga sama. Saya mau pakainya tadi type, berarti type. Nah, title-nya misalkan sukses atau error nih ya. Yang ini misalkan sukses atau error. Udah gitu. Atau kita bisa taruh di sini deh. Misalkan kita pakai switch case ya. Jadi misalkan let title gitu. Sebentar, let title diisi dengan string kosong. Kita pakai switch ya, switch statement. Nah, kita cek type-nya. Kalau type-nya sama dengan sukses, berarti title diisi dengan apa? Misalkan success gini. Nah, else gitu ya. Atau misalkan kita pakai case lagi. Misalkan kita pakainya case. Nah, misalkan yang ini apa? Danger ya. Misalkan ini title-nya jadi violet. Nah, default-nya misalkan break. Jadi kita nggak perlu tambahkan apa-apa. Nah, tinggal di sini kita langsung aja misalkan title. Diisi dengan title gini. Nah, tinggal bodinya apa? Bodinya berarti message. Misalkan diisi dengan message. Udah nih teman-teman, tinggal yang ini TOAS, kita timeout 3 detik, nanti baru nge-hide. Harusnya sekarang kalau kita reload ya, saya tambah baru, coba saya buka network, saya clear, saya simpan. Oh, sebentar sukses padahal ya. Tuh padahal di sini udah jelas ya, katanya body wajib diisi, kategori juga wajib diisi. Soalnya kita responnya 200. Nah, harusnya di sini kita tambahkan respon. Jadi kalau fail misalkan 422 atau validator bisa nggak ngambil itu code atau misalkan apa namanya? Enggak ya. Jadi misalkan errornya 422 gini. Jadi kita bisa reload. Kita reload, saya tambah nih. Saya clear dulu. Kita simpan. Tuh, sekarang katanya 422. Udah bener nih. Jadi kita bisa looping nih, kita dapetin ini, kita bisa tampilkan errornya di tiap-tiap inputan tadi. Nah, tinggal ini harusnya udah tampil ya teman-teman. Jadi misalkan submit form ya, yang submit form. Nah, ini kan ketika error, cek dulu nih error statusnya sama dengan 422 enggak. Kalau iya, coba saya konsol deh. Misalkan konsol titik log errors titik response JSON gini. Jadi misalkan saya konsol log ya, misalkan errors titik respon JSON titik errors gini. Coba saya return dulu. Nggak apa-apa ya kita reload beberapa kali. Soalnya kalau Ajax emang problemnya gini, kita harus reload ulang. Jadi saya tambah, saya simpan. Saya lihat konsol nih ya, katanya undefined. Berarti kita harus perbaiki nih teman-teman. Kalau saya pakainya error saja gimana? Atau kita lihat deh ini responnya gimana? Responnya itu langsung ya. Nah, berarti saya bisa taruh nih di sini. Sebentar. Coba saya lihat Laravel deh. Validator fail, langsung aja with errors ya di sini. Diisi dengan validator. Kalau saya validator aja gimana? Saya simpan. Terus sekarang udah ini ya. Malah tampilnya fungsi-fungsi dari itu. Padahal udah bener. Coba saya
ini deh teman-teman. Misalkan errors diisi dengan validator gini. Saya simpan. Udah bener ya ada errors. Nah, di sini di looping juga sama. Udah bisa ditangkap nih. Tinggal kita apalagi yang di index ya, kita aktifin lagi nih. Kita aktifin. Jadi misalkan saya reload lagi. Nggak apa-apa ya teman-teman ya. Kita ulang beberapa kali nih, saya simpan. Tuh. Keren ya. Tuh, sekarang yang summer node bidang body wajib diisi. Terus judul sama, kategori juga sama. Udah keren banget nih teman-teman. Nah, kayaknya kita harus perbaiki beberapa ya. Ini yang select 2. Kalau dia select 2, harusnya ini select 2 ya. Nah, insert after kan di sini. Harusnya setelah apa? Setelah span ya. Nah, harusnya kita insertnya setelah span. Berarti kita bisa update di sini. Semisalkan yang loop error di sini kita cek. Jadi misalkan if gini aja langsung. Kita bisa pakai yang ini. Saya copy if jika name-nya itu has class ya, has class select 2. Nah, else berarti ini. Gini. Jadi kalau dia punya select 2 kita harus perhatiin nih. Jadi saya mau insertnya setelah apa gitu ya. Nah, harusnya kan insertnya kan setelah ini ya. Ini select 2. Nah, ini span harusnya setelah ini. Berarti kita harus rubah nih teman-teman. Oke, kayaknya titik apa? Jadi span insert after ini titik next. Jadi coba saya reload lagi. Saya reload. Terus saya bisa tambah nih. Saya simpan. Tuh, sekarang udah bener ya. Kategori harus diisi. Summer node kita harus ubah juga ya. Jadi else if gitu. Misalkan else if jQuery this has class summer node. Summer node kita harus handle juga. Biar rapi ya. Kalau rapi kan enak. Gini, udah. Tinggal ininya insertnya setelah apa misal. Coba saya inspect dulu. Saya inspect elemen. Nah, setelah node editor ya. Ini text area. Nah, ini span. Berarti titik next sama kayak tadi. Titik. Nah, kayak gini. Udah nih, kayak gini bener. Jadi kita reload aja. Saya tambah ulang. Terus saya simpan. Tuh, keren gak nih teman-teman? Keren banget ya. Kita sekarang validasinya server side nih. Nah, cuman kayaknya yang checkbox nih kita perlu perbaiki juga. Coba saya inspect juga nih yang ini. Nah, kalau dia tipenya radio atau checkbox, saya mau setelah ini, setelah parentnya ya. Nah, jadi semisalkan yang gambar juga harusnya kan kita kan required ya. Berarti kita harus tambahkan di sini. Misalkan pet image harus ada gambarnya ya, projectnya. Misalkan pet image kita kasih required. Nah, coba kita lihat-lihat deh. Required misalkan memesnya misalkan tipenya harus PNG, JPG, misalkan JPEG. Udah gini aja 3. Misalkan kita kasih maxnya 2 MB, jangan gede-gede. Jadi udah gini aja sih required. Ekstensinya harus ini nih, JPG, PNG, JPG atau JPEG. Maksimalnya 2 MB udah. Jadi kalau kita simpan lagi nih, tuh sekarang udah ada ya, pet image wajib diisi. Tinggal kita perbaiki yang radio. Jadi coba kita back ke sini. Kalau else if lagi. Jadi misalkan saya copy nih. Nggak apa-apa ya teman-teman ya. Teman-teman juga harus paham nih caranya. Jadi coba saya tutup dulu nih. Jadi else if kalau dia has class, kelasnya apa? Kelasnya itu sebentar. Coba saya inspect dulu ya. Kelasnya custom control label. Ini yang label. Nah, radionya kelasnya custom control input ya. Nah, saya mau taruh spannya itu jangan sebelum atau setelah input tapi titik parent ya. Jadi misalkan di sini kita ganti name bukan titik next tapi titik parent. Setelah parentnya gitu ya. Jadi kalau kita reload lagi, saya tambah, saya simpan.
Tuh, sekarang udah bener ya. Cuman di sini nge-hide nih teman-teman malah. Sebenarnya sih kalau kita inspect di sini ada nih. Sebentar, ada error nggak? Nggak ada ya di sini nih harusnya. Ada di luar custom controlnya ya. Coba saya ganti deh jadi next. Ini berarti sama kayak yang summer node maupun select 2. Saya simpan ya. Saya simpan. Nah, sekarang udah ada di bawahnya nih teman-teman. Jadi sekarang udah lebih interaktif lagi ya. Nah, jadi harapannya semoga teman-teman paham ya. Tuh, nah tinggal kita insert aja nih ke database karena kita udah siap ya, datanya udah divalidasi.